Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan di lintas Sumatera. Ini masih jalan lintas Sumatera di daerah Jambi ya. Jadi kalau lintas Sumatera ini memang dibutuhkan keberanian untuk bisa menyalip, karena yang disalip adalah mobil-mobil berbadan besar, sementara kondisi jalan terkadang sempit dan berlubang. Jadi kalau di Sumatera memang harus dibutuhkan skill yang cukup untuk bisa melewati jalur yang satu ini. Kadang-kadang kita mendahului kendaraan itu tidak hanya satu, karena kalau kendaraannya itu beriringan, kita juga harus bisa menyalip, tetapi tetap harus berhati-hati ya, kalau tidak terkejar atau tidak sampai kita harus tidak boleh memaksakan diri. Nah, ini kita sudah mau memasuki pintu tol, yaitu pintu tol yang menuju ke Palembang dari Jambi ini. Ini ada tol, saya juga baru sekali ini lewat ke sini. Saya lupa nih pintu tolnya apa, Baicon atau apa gitu. Nah, ini dia pintu tolnya. Jadi dari Jambi menuju ke Palembang, ini ada tolnya nih. Ini pintu tolnya. Ini dia pintu tol Baicon. Saya lupa itu. Nah, ini pintu tol termasuk tol yang baru yang menghubungkan antara kota Jambi menuju ke Palembang. Tapi memang dia tidak langsung tembus ke Palembang. Ada berapa saja gitu, dan ini adalah itu masuknya. Seperti biasa, pemandangan di kanan kiri masih sama. Daerah Sumatera itu kalau di tol kanan kirinya itu hanya sawit atau lahan kosong seperti itu, tidak ada perumahan atau bangunan-bangunan seperti di daerah lainnya. Ini kita sudah sampai di Palembang, dan kalau di Palembang katanya tidak sah kalau tidak ke jembatan Ampera ya. Ini pemandangan di bawah jembatan Ampera yang banyak kapal-kapal, dan di bawah itu tuh ada orang yang jualan empek-empek yang harganya satunya tuh hanya 1.000 dan bisa langsung dimakan di situ atau dimakan di tempat. Kemudian setelah kita makan pempek, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Lampung atau tepatnya ke Jakarta. Nah, untuk menuju ke Lampung dan ke Jakarta dari kota Palembang, kita melewati jembatan yang menjadi ikon dari kota Palembang, yaitu jembatan Ampera. Jadi jembatan Ampera ini dulu, informasinya, jalan ini tuh bisa diangkat pada saat nanti ada kapal yang melintas di bawah. Tetapi sekarang nggak tahu sudah tidak berfungsi atau seperti apa. Tapi informasinya ini dulu pernah diangkat untuk bisa dilewati kendaraan yang ada di bawah. Ya, ini kita masih masuk di beberapa daerah atau beberapa wilayah di kota Palembang. Kemudian kita masuk tol untuk menuju ke Bandar Lampung dan ke Jakarta. Nah, kalau dari Palembang itu kalau kita mau hemat, itu kita bisa langsung ke Lampung tanpa keluar tol.
Jadi masuk di Palembang dan keluar di Bakahuni itu kita tanpa keluar tol bisa, karena jaraknya sekitar 350 sekian tolnya. Nah, kalau dulu memang ongkos atau biaya tolnya itu tidak terlalu mahal, tapi kemarin pada saat saya lewat itu biaya tolnya dari mulai Palembang sampai ke Bakahuni Lampung itu hampir 500 lebih. Ya memang cukup mahal ya, cukup menguras kantong, tapi ya itulah di lintas Sumatera seperti itu, biaya tolnya cukup mahal. Jadi kalau yang mau lewat bawah silakan, supir-supir terutama masih lebih memilih untuk melewati jalur bawah atau non tol. Nah, ini kita sudah memasuki tol Bakahuni Lampung ya. Karena seperti tadi saya bilang, itu kalau kita full tol itu pokoknya keluar tol itu sudah langsung di pelabuhan Bakahuni Lampung. Untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak. Jangan lupa siapkan dulu tiket kapalnya, sehingga pada saat kita keluar dari tol itu tinggal masuk ke kapal tanpa harus mengurusi tiket. Tiket bisa dibeli di jalan secara online tanpa harus antri seperti itu, karena sekarang zamannya sudah zaman online ya. Gitu. Ini juga masih ada bus yang cukup terkenal ini, bus tingkat yang melewati jalur Sumatera ini. Kemana sih, Mei? Itu untuk tolnya cukup bagus, jalannya begitu, tetapi memang pemasukan lah bahwa lampunya masih kurang. Kondisi lampu di sepanjang jalan tol tidak semuanya diterangi oleh lampu, sehingga gelap ya. Oke, kita sudah mau memasuki pelabuhan Bakahuni Lampung. Nah, ini pintu masuk ke pelabuhan. Ada dua tipe penyeberangan ya. Ada yang tipe penyeberangannya eksekutif, itu ongkosnya sekitar 750.000. Dan ada yang reguler. Reguler itu cukup murah, terjangkau, yaitu harganya sekitar 460-an seperti itu. Nah, jadi kalau sudah punya tiket, kemudian kita langsung masuk ke antrian. Dan kemarin pada saat kita menyeberang, kita jadi tidak perlu antri, karena kebetulan sudah mulai masuk ke kapal kendaraan-kendaraan, sehingga kita datang dan kita langsung masuk ke kapal. Seperti biasa, kita masih ketemu dengan pasukan truk-truk besar yang memang menjadi ciri khas dari jalur lintas Sumatera ini. Karena memang pendistribusian sembako dan kebutuhan lainnya dari Jawa ke Sumatera itu pasti melewati jalur sini. Karena ini adalah jalur utama yang digunakan oleh para mobil-mobil ekspedisi untuk mendistribusikan kebutuhan, berbagai macam kebutuhan dari kota atau dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Oke, kita naik ke kapal untuk kita menyeberang ke Pulau Jawa. Selamat tinggal Pulau Sumatera dan selamat datang di Pulau Jawa. Ini adalah kita lagi antri untuk bisa masuk ke kapal yang menuju ke Merak gitu. Papa, oh papa. Papa.
Dan ini masih terlihat sepi ya, jadi kayaknya sepi nih. Hanya ada beberapa kendaraan yang diangkut atau menyeberang ke Pulau Jawa dari Sumatera. Karena memang kalau di pelabuhan Bakauni Merak ini kita hampir setiap jam ada penyeberangan ya, sehingga memang tidak perlu khawatir lah, karena 24 jam dan setiap jam ada kapal yang menyeberang. Ini pemandangan dari atas kapal Roro menuju ke pelabuhan Merak. Terlihat itu kilang-kilang minyak yang ada di pelabuhan Merak. Banyak kapal juga. Dan ini kita sudah sampai di tol Merak menuju Jakarta. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Dan selanjutnya nanti kita akan ke jelajah lagi hingga sampai ke ya. Jadi itu saja dari kita perjalanan jalur darat dari Kota Batam menuju ke Lombok dengan ribuan kilometer. Terima kasih, kita sambung lagi di video berikutnya.